dan distributor cakap yang ada di seluruh Indonesia. Salam sehat dan sejahtera. Iya, luar biasa. Hari ini Bali, Denpasar, Tabanan menyeluruh ya Pak ya, dari kemarin sore sampai hari ini hujan ya di beberapa tempat sehingga mengganggu banyak aktivitas karena beberapa wilayah atau titik-titik tertentu ada yang tergenang air, ada yang banjir, ada juga yang mereka perjalanannya tidak lancar karena ini. Termasuk tadi ada narasumber yang terganggu karena ada pohon tumbang di daerah Sesetan. Nah, ini adalah info singkat lalu lintas hari ini. Nah, Pak Afi, semoga saja Jakarta tetap cerah ya Pak ya, aktivitas lancar. Bapak sendiri bagaimana dengan jajarannya di PT Cakap Jakarta? Ya, cuaca Jakarta juga turun hujan, Pak Bram. Memang ini lagi masuk bulan penghujung tahun ini, hujan terus. Dari kemarin Sabtu, Minggu hujan. Hari ini juga agak sedikit mendung, tapi mulai cerah. Ya, aktivitas tetap berjalan seperti biasa. Dan keadaan kantor semua baik-baik saja, stafnya semangat. Karena kemarin kita Sabtu ada acara besar di kantor, itu hampir sekitar 170 orang. Itu ramai sekali, ruangan full, atas di lantai 1, lantai 2, lantai 1 penuh semua, dan mereka sangat bersemangat sekali karena kemarin mereka datang dari Jawa Barat, dari Tasik, Garut, Ciamis, terus Subang, Cikampek, Purwakarta, itu 2 bus plus 1 bus kecil mini ya, jadi termasuk juga mobil-mobil pribadi ya, luar biasa. Kemarin itu betul-betul kita seharian itu Sabtu, wah ramai sekali Pak Bram. Itu acaranya apa namanya Pak? Kita ada acara Grand Business Opportunity Meeting, memang diperuntukkan untuk the winners. Jadi grup the winners ya, dari Pak Jonai Ditalo ya, dan juga ada Pak Bagja, itu wah betul-betul ramai sekali. Jadi acaranya kita juga ada promosi-promosi, ada materi yang disampaikan, ya ada testimoni yang luar biasa ya, testimoni produk maupun testimoni bisnisnya. Jadi betul-betul kemarin tuh mereka yang datang tuh bersemangat sekali ya, sangat semangat sekali Pak Bram. Ya, turut berbahagia karena pada dasarnya apabila sudah ngumpul hanya ada satu kata Pak, ketawa, happy, dan ya ngobrol gitu dan minum. Jadi inilah yang sesuatu yang luar biasa dari bisnis di PT Cakap ini dengan produk Blesti ya. Ya Pak Afi dan juga kawan global, apabila di antara kawan global di seluruh Indonesia ingin berinteraksi, silakan menggunakan nomor 081337032965. Dan bagi Anda yang saat ini juga ingin bertanya, silakan bertanya dengan nomor WA 081337032965. Ya, sekali lagi 081337032965. Bisa on air langsung, online, dan juga tulis ya. Terserah bagaimana, dan yang jelas bahwa mari kita berbagi info tentang testimoni, berbagi info juga tentang sesuatu yang jarang dan tidak pernah kita ketahui tapi bisa muncul di sini. Nah, kenapa tidak? Karena teh hitam Blesti ini kadang-kadang ada pengakuan dan testimoni yang tidak pernah kita dengarkan, dan itulah akhirnya benar bahwa teh hitam Blesti ini sejuta manfaat, tidak bisa dihitung manfaatnya ya. Ya Pak Afi, kita hari ini bicara tentang bagaimana mempertahankan sebuah rasa semangat dan juga membangun integritas. Nah, jadi ini boleh dibilang sesuatu yang sangat penting sekali ternyata ya, mempertahankan sebuah semangat dan membangun sebuah integritas diri. Nah, bagi Pak Afi, bagaimana semangat itu dibangun pertama kali? Silakan Pak. Ya, ini satu topik yang sangat menarik sekali. Justru dua hal ini sangat penting ya. Jadi pertama-tama yaitu kalau saya lebih cenderung mengatakan antusias ya. Karena kalau semangat itu kadang-kadang itu sangat tergantung sekali dengan keadaan. Keadaan lagi tenang, semangat. Keadaan lagi orang yang
lagi menggubu-gubu dapat sesuatu atau lagi jatuh cinta semangat, lagi dapat kerjaan baru semangat. Tapi semangat itu biasanya itu tidak konsisten karena kebanyakan. Tapi kalau kita mengerti, kalau saya lebih cenderung mengatakan antusias. Nah, karena itu dia. kalau antusias itu datangnya dari dalam keluar. Ya kalau semangat itu lebih banyak dipengaruhi dari luar ke dalam, motivasi dan lain sebagainya. Kalau antusias, karena antusias itu sendiri itu en dan theos ya. Jadi Tuhan ada di dalam kita, ya, theosnya Tuhan yang Maha Kuasa itu ada di dalam kita. Berarti kita punya power, the power of spirit. Semangat itu, kekuatan semangat itulah yang keluar dari dalam. Itu yang seringkali disebut dengan internal motivation. Ya, jadi antusias. Kalau semangat itu lebih banyak dipengaruhi oleh di luar. Nah, karena justru antusias itulah yang harus dimiliki oleh orang yang pengen sukses secara konsisten. Karena kalau kita bicara itu tidak gampang, Pak Bram. Ya, kenapa? Karena itu harus diuji oleh waktu pada saat dia tidak enak, apakah dia mesti antusias tidak. Nah, biasanya antusias itu berkaitan ada sesuatu yang dikejar, ada suatu misi. Ya, kalau kita bicara antusias, ada misi yang kita ingin mendapatkan sesuatu, ada impian, ada goal yang kita capai. Nah, saya bersyukur bulan Desember ini adalah dengan penuh pengharapan menyongsong tahun baru 2022. Ya, tentunya banyak orang sudah punya resolusi apa yang akan dilakukan tahun 2022, ya kan? Satu planning, karena kita optimis. Kalau orang yang hidupnya penuh dengan optimis, maka antusias itu akan lahir dengan sendirinya. Yang saya boleh dikatakan itu passion, bergairah. Nah, pertanyaannya, ya banyak orang yang pesimis. Kalau orang pesimis, maka resolusi tahun depannya, maka biasa-biasa saja. Ya, ada orang yang bilang, ya kita lihat dulu lah keadaannya, mengalir aja lah. Apa yang terjadi, ya terjadilah gitu kan. Nah, itu orang-orang yang benar-benar pesimis. Ya pandemi saat sekarang ini, krisis ekonomi sekarang, ditanya bagaimana peluang bisnisnya, ya kayaknya ya gitu-gitu aja gitu. Tapi kalau orang yang optimis, walaupun keadaannya tidak enak, ya tetap kita yakin. Nah, saya sangat yakin sekali tahun 2022 buat Cakap ini adalah satu tahun penuh dengan tantangan, penuh dengan pengharapan, penuh dengan kejutan, ya. Dan kita akan lihat itu animonya kita akan keluarkan, ya. Jadi passionnya itu kita bangun. Nah, tahun 2022 kalau kita bicara, banyak orang bicara tahun 2002 itu bagaimana rencana omsetnya. Kalau saya sangat optimis, ya. Nah, antara fakta dengan impian dengan target itu biasanya itu berbeda. Kalau kita lihat fakta, maka orang akan pesimis. Tapi kalau kita lihat masa depan dengan penuh pengharapan dan kita optimis dan kita punya antusias yang menggebu-gebu passion, maka kita akan merubah sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Nah, oleh sebab itu tahun 22 buat saya itu satu tantangan challenge yang kita harus mulai dari akhir tahun 2021 ini, Desember. Nah, kita sudah lihat, kita sudah mulai dengan kemarin acara Sabtu kemarin itu luar biasa. Mereka pulang, mereka ada semangat, dan kita ada promo-promo yang membuat tahun 2002 kita menjanjikan bonus mereka bisa 2 kali, 3 kali, bahkan mungkin 4 kali lipat dari sekarang. Nah, itu dia, Pak Bram. Iya, luar biasa sekali. Antusias, ya. Jadi antusias itu untuk memelihara dan memunculkannya harus ada rangsangan tanda kutip seperti apa itu? Ya, biasanya untuk mempertahankan atau memunculkan antusias itu biasanya satu dengan kesadaran sendiri, Pak Bram. Nggak bisa hanya dengan insentif aja, dengan rangsangan. Kalau kita dengan rangsangan itu biasanya hanya sementara saja. Begitu tidak ada rangsangan lagi, ya udah loyo lagi. Jadi itu biasa. Jadi kalau ada orang yang terangsang terus, ya kan, begitu nggak ada rangsangan, loyo gitu kan. Nah, tapi kita harus membuat itu sadar. Ya, jadi antusias itu adalah lahir dari kesadaran sepenuhnya untuk mencapai sesuatu yang dia harapkan. Nah, itu kita bicara antusias. Nah, itu baru bisa konsisten. Tentu kalau kita bicara kesadaran, berarti kita harus bicara ada yang dikejar, misinya apa, visinya apa. Ya kan? Sehingga orang sudah bergairah.
Nah, ya. oleh sebab itu tidak ada cara lain untuk mempertahankan atau konsistensi dari antusias itu adalah aktivitas, Pak Bram. Selain dari pikiran kita yang positif, ya kita tuangkan dalam bentuk aktivitas, dituangkan dalam bentuk rencana, dituangkan dalam bentuk kerja, ya kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, itu soal kerja gitu, Pak Bram. Ya, jadi kalau katakanlah kita orang awam ya, tentu tidak bisa menilai apakah diri kita sudah antusias atau tidak ya. Atau mungkin ini harus ada penilaian dari orang lain, atau kita bisa merasakannya, Pak? Biasanya antusias itu pasti kita bisa rasakan sendiri, dan juga kedua orang lain merasakan. Nah, dalam bentuk antusias itu kita bisa lihat dari perkataan kita. Ada orang diajak ngomong, gimana rencana kamu? Ya, begitulah. Prospek ini, ya, kayaknya susah ini. Nah, itu kita lihat berarti orang itu nggak punya passion, punya antusias. Yang antusias, dia akan mengeluarkan keinginan, karena di dalam dirinya tuh ada power, ada energi, ya, the power of spirit, ada energi yang keluar. Nah, kita sendiri bisa yakin, rasakan, tahun depan nih, kita tahu, walaupun kadang-kadang belum tentu nyata tuh seperti apa yang kita yakinkan, belum tentu kenyataannya tidak akan sama kemungkinan di awal. Tapi kalau kita terlalu antusias, itu kan merubah keadaan menjadi keadaan yang biasa menjadi lebih baik, ya. Walaupun orang bilang ada krisis, ada pandemi apa, tapi kita antusias akan merubah atmosfernya itu. Nah, ini akan Bapak. Nah, ada satu pepatah yang sangat bagus sekali itu, ya. Nah, apa yang saya lihat kemarin waktu saya makan, dia bisa tulisnya your fight, ya, your fight stretch your stripe, ya, figure. Jadi dia katakan, halo, suaranya hilang. aura kita. Bisa diulang, Halo, Pak? Bisa diulang, Pak? Suaranya tadi hilang. Ya. Oh ya, itu dalam bahasa Inggris. Your fight, figure fight attract your strike, ya. Jadi artinya gini, dalam bahasa Indonesianya adalah gini, auramu akan menarik sukumu ya ke dalamnya. Artinya apa? Dikatakan nih, orang-orang yang berpikir positif akan menarik orang-orang yang berpikir positif juga. Jadi istilahnya gini, tergantung, kalau kita mau sukses tergantung pergaulan kita. Pergaulan buruk akan merusak kebiasaan kita. Jadi kalau kita bergaul dengan yang negatif, yang orang gagal, orang yang suka kubu-kubu, gosip dan segala macam yang tidak baik gitu ya, maka kita akan terpengaruh dia. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang sukses, orang-orang yang antusias, orang-orang yang punya masa depan yang cerah, nah itu akan kita terpengaruh. Jadi dengan kata lain, burung sejenis kumpul dengan burung sejenis, Pak Bram, istilahnya. Ya, jadi burung Raja Wali nggak bisa kumpul dengan burung perkutut karena terbangnya beda. Kalau burung Raja Wali terbangnya di atas, kalau burung perkutut atau burung pipit atau burung apa kan terbangnya di bawah. Jadi nggak nyambung. Iya. Nah itu istilahnya ya. Jadi kita harus hidup dalam lingkungan yang positif, lingkungan yang berpikir bisa, walaupun fakta di kondisi yang ada sekarang ini tidak menguntungkan. Tapi kita harus melihat justru di saat tidak menguntungkan, itulah kita harus menciptakan sesuatu yang orang katakan mustahil menjadi mungkin, gitu Pak Bram. Nah itu kalau kita bicara antusias, ya. Jadi antusias itu tidak gampang Pak Bram, ya. Jadi antusias itu harus dengan kesadaran sepenuh, bukan dimotivasi, bukan dengan rangsangan, bukan, tapi dengan kesadaran sepenuhnya. Dan orang itu tetap bergerak terus. Ya, bergerak itulah yang akan membuat kalau kita begitu santai itu akan hilang. Ada kekuatan di dalam diri yang tanpa dipengaruhi orang lain gitu ya, melakukan sebuah hal-hal yang positif dan dianggap sebagai keyakinan bahwa inilah jalanku gitu ya. Nah, kalau gitu kita bisa menganalisa lagi tentang sebuah pertanyaan yang seharusnya kita juga mesti keluarkan juga ini Pak. Nah ini kalau antusias ini dipadukan dengan sifat apa yang cocok ini Pak? Artinya apakah ada hal lain yang tidak boleh dihilangkan dalam sebuah antusiasme ini? Kalau bahasa kerennya kan enthusiasm. Ya. Gimana itu Pak? Apakah perlu dukungan
sebuah kondisi tertentu. Apakah tidak boleh, tidak terkalahkan apapun yang terjadi, begitu ya Pak ya? Ya, biasanya gini Pak, kalau kita bicara antusias, itu berarti kita bicara tidak tergantung kondisi. Kalau kita tergantung kondisi, itu bukan antusias, itu semangat yang sementara, ya. Atau istilahnya orang kalau baik kita bisa bersuka cita, begitu kondisi tidak, ini kita jadi galau. Tapi kalau kita bicara antusias itu biasanya kita lebih bicara adalah, misalnya saya ingin dapatkan sesuatu gitu. Misalnya saya ambil contoh lah, saya selalu gembar-gemborkan, saya ingin membangun gedung berbentuk botol raksasa. Ya kan, saya punya antusias. Saya tahu itu tidak gampang. Itu tidak gampang. Mungkin banyak orang bilang cara itu mungkin mustahil. Ya kan? Dengan kondisi sekarang ini. Tapi saya percaya, saya antusias. Nah, dari antusias itulah kita akan mengacu ke sana. Dan kita akan ajak leader-leader, member-member kita ada seluruh Indonesia. Mari kita punya visi yang sama untuk mempercepat percepatan ini. Dengan apa? Antusias. Antusias itu akan menggerakkan semua jiwa raga kita untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau orang yang antusias, walaupun cuaca mungkin mendung, dia tetap recruiting, dia tetap prospek. Walaupun ditolak orang, dia tetap prospek. Nah, itu antusias. Artinya antusias itu mengalahkan kondisi, Pak. Ya, nah biasa antusias itu harus disertai dengan aktivitas. Jadi nggak bisa hanya ngomong saja, harus disertai dengan aktivitas sehari-hari. Ya, apa yang dia lakukan dengan strategi yang dia ingin capai, ya kan, dengan proses-proses training, ya, masuk misalnya ikut Zoom meeting, ikut talk show dan lain sebagainya. Jadi kalau dalam kata lain itu haus, Pak, ya, passion, bergairah dan haus untuk mendapatkan sesuatu. Nah, biasanya antusias itu harus dipelihara terus secara konsisten, ya. Nah, kenapa? Kalau orang yang punya impian, ya pasti dia akan mengarah ke sana. Ya, ada pepatah mengatakan, jika engkau ingin bermimpi, ya tidurlah terus. Kalau ingin bermimpi, ya, karena justru di saat kita tidur ini kita bermimpi kan. Tetapi jika mimpi Anda ingin menjadi kenyataan, bangunlah, bangkit dan bangunlah bekerja. Nah ini ya, jadi banyak orang, kalau kita hanya bermimpi, ya paling enak pada saat tidur kita bermimpi. Tapi kalau kita mimpi kita jadi kenyataan, ya kita bangun, bangkit, buat komitmen, kerja keras dengan penuh dengan antusias. Nah, antusias itu juga salah satu dari corporate culture-nya cakap itu, cekatan antusias dalam segala hal itu. Luar biasa. Nah, jadi kawan global, apabila Anda bikin stiker WA atau apalah namanya, jangan ayo semangat gitu, jangan stiker itu. Ayo antusias. Jadi ada sesuatu yang beda gitu kan. Nah, Pak, pada hari ini kita juga ingin, kebetulan juga sebelum kita bicara tentang produk unggulan dan juga turunannya, lebih banyak ingin mengetahui bagaimana menumbuhkan juga sebuah integritas dan entusias dan integritas. Apakah ini berteman akrab atau dua-duanya harus diraih dengan kondisi tertentu? Silakan Pak. Ya, kalau kita bicara integritas lebih luas lagi Pak. Antusias itu salah satu bagian dari integritas. Integritas dengan kata lain simpelnya apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, dan apa yang kita kerjakan itu sama. Itu namanya integritas. Orang punya integritas. Misalnya, integritas itu tidak bicara, kalau orang sudah punya integritas, jelas tidak lagi bicara untung rugi. Misalnya dia sudah berjanji kepada seseorang, apa yang dia janjikan, walaupun itu merugikan dia sendiri, tapi dia lakukan. Karena itu integritas, Pak. Jadi, kalau kita bicara integritas itu lebih sulit, Pak. Orang-orang yang punya integritas itu nggak banyak, Pak. Banyak di Indonesia tuh orang pinter, tapi belum tentu punya integritas. Ya, kalau integritas itu jelas lah. Dia pikirnya dia sudah janjikan sesuatu, apapun kondisinya, dia tepati. Nah, banyak orang kan dia janji sesuatu, kalau kondisinya tidak menguntungkan dia tidak lakukan. Ya, istilahnya plan. Nah, itu nggak punya integritas.
Kalau kita lihat kan banyak orang janji-janji, terutama di politik ya. Nah, kalau politik itu nggak jelas integritasnya. Tetapi ada juga personel yang di dalamnya itu punya integritas yang jelas, tapi umumnya itu enggak. Jadi makanya saya sering dengar yang namanya politik itu nggak ada namanya kawan yang musuh, nggak ada yang namanya kawan abadi, musuh abadi, nggak ada. Hari ini dia berantem, ribut-ribut berantem, besoknya teman dekat. Ya, itu nggak punya integritas, yang ada cuma kepentingan. Ya, jadi itu yang disebut dengan konflik kepentingan ya, konflik of interest ya, kepentingan. Nah, tetapi kalau kita bicara integritas itu jelas Pak. Integritas itu walaupun sampai mati pun dia tetap gitu dilakukan integritasnya. Misalnya di tetap hidupnya, walaupun dia tidak bersalah. Karena dia sudah katakan itu tetap dia jalani. Jadi itu integritas. Orang yang punya integritas itu biasanya orang yang istilahnya dalam dunia itu ada melawan arus, Pak. Nggak gampang. Saya sendiri tidak berani katakan saya orang yang punya integritas. Tapi saya akan coba berusaha untuk menerapkan apa yang saya katakan, apa yang saya janjikan. Tapi tidak gampang. Kenapa? Biasanya integritas itu harus dibuktikan, Pak. Nah, contohnya ada orang gini. Ada orang kan sering bilang, nanti kalau saya jadi gubernur, wah, saya akan jujur, saya akan membuat ini, membuat itu, dan lain sebagainya, gini, gitu. Ya kan, itu kalau saya jadi gubernur. Ya, tapi pertanyaannya, kalau saya dikasih jabatan jadi gubernur, apakah perkataan saya sama dengan saya lakukan? Belum tentu. Banyak orang tidak. Ya, jadi ada orang yang bilang, lu ngomong aja. Nah, orang yang akan membuktikan integritasnya biasa orang itu dikasih jabatan, dikasih uang banyak. Nah, baru dinilai integritasnya jujur tidak. Nah, itu Pak. Jadi nggak gampang Pak. Kalau kita kan, kalau saya jadi ini, kalau saya punya duit, saya akan membantu gini dan sebagainya, ideanya. Tapi begitu kita kaya, mungkin kita lupa. Ya, nah, banyak orang lakukan. Jadi saya katakan integritas ini sangat penting sekali di dunia kenalan, karena itu daripada bukti ya dan kejujuran. Tapi nggak gampang Pak. Kita harus belajar. Makanya saya tidak pernah katakan saya ini, tapi saya selalu katakan cakap akan punya value untuk mengharap punya integritas yang jelas. Ya. Nah, integritas kita sudah lakukan contohnya. Dan contoh gampang. Kita punya ada member yang pernah tidak aktif, ya, dalam hampir setahun dia tidak aktif, tapi dia ada belanja sekali 2 kali, ya, sebagai haknya tiba-tiba dia dapat motor. Karena apa? Karena sistem kita akumulasi dari bawah naik ke atas. Akumulasi dia tidak tahu, karena dia tidak tahu, dia tidak aktif lagi, dia tidak pernah kontak lagi tahunannya, tidak pernah apa lagi. Tiba-tiba kita telepon, Bu, selamatnya ibu dapat motor. Dia kaget, dapat apa? Motor. Dari mana bisa dapat motor? Nah, itu kita punya kejujuran, itu bagian dari integritas. Kalau kita nggak telepon dia, bisa aja kan uang itu misalnya 15 juta kita kantongi, bisa aja kita nggak keluarkan. Tapi itulah, karena kita tahu itu hak orang. Walaupun sebenarnya dia tidak layak untuk terima, sebenarnya dia sudah tidak aktif. Tapi karena sistem kita tidak membuat syarat orang yang dapat motor, mobil harus aktif tiap bulan. Enggak. Jadi itu hak dia, walaupun dia sebenarnya tidak layak untuk terima, tapi kita teleponin. Nah, itu beberapa kali Pak, beberapa kali kita teleponin. Ya, berarti itu ada. Itulah jadi akhirnya orang bilang, luar biasa cakap, kejujurannya itu yang kita karena. Makanya kita selalu ajarkan value-nya Pak. Nah, saya pun belajar, dalam hal ini belajar. Saya tidak berani katakan saya punya integritas gini, enggak. Tapi minimal kita mau belajar untuk apa yang kita janjikan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita janjikan, apa yang kita lakukan itu sama. Nah, itu. Oke. Nah, kemudian tentang komitmen. Komitmen dengan integritas apakah sama atau beda tipis apa tebal, Pak? Silakan, Pak. Komitmen itu bagian dari integritas, Pak. Kalau kita bicara komitmen kan berarti kalau orang yang disebut komitmen adalah dia ngomong dengan dia lakukan kan sama, Pak. Iya. Kalau dia ngomong dengan dia tidak lakukan sama, itu bukan komitmen Pak, itu commit management. Ada orang yang komitmen tapi selalu bicara kejelekan orang lain, selalu bicara kekurangan orang lain. Nah itu komitmennya commit management Pak, marah-marah. Ya, jadi olahraga mulut tuh Pak.
Iya, jadi kalau kita bicara komitmen, jadi nggak gampang Pak. Banyak orang bilang, oh saya komitmen, belum tentu. Komitmen itu harus diuji pada saat dia itu dikasih kepercayaan penuh. Pas dia dapatkan sesuatu, nah itu orang yang bisa menunjukkan dia integritasnya jelas, ada dikasih kuasa aja Pak. Iya, Cuma iya. dikasih kuasa, jadi RI 1 gitu. Kira-kira sidurnya Pak. Oh. Ada orang dikasih kuasa RI 1, aji mumpung keluarga saya dulu akan dulu atau apa. Itu. Tapi ada orang dikasih jabatan RI 1, dia amanah, dia melakukan, dia tidak punya kewenangan. Itu bisa jelas Pak. Nggak gampang Pak. Pemimpin-pemimpin kita kalau saya lihat itu nggak, di Indonesia itu mungkin 0,0 sekian persen aja orang yang punya integritas. Iya, luar biasa. Ini menarik sekali, Pak. Karena itu sesuatu yang sangat menarik Pak. Iya, Pak Afi dan juga kawan global. Jadi ini bisa berpendapat ya di halaman komen, silahkan. Dan juga bisa telepon langsung. Nah, sekarang kita lanjutkan sebuah pertanyaan nih Pak. Banyak pendapat mengatakan bahwa dunia bisnis itu penuh ketidakpastian katanya. Nah, kemudian kondisi dan situasi akan cepat berubah karena hukum pasar. Nah, bagaimana menurut Pak Pia Avianto hubungannya dengan integritas dan apa yang kita bicarakan ini? Iya Pak, memang kalau kita bicara dunia bisnis tidak ada yang kepastian Pak. Saya setuju Pak, yang ada perubahan. Nggak ada yang pasti Pak, nggak ada yang pasti. Kenapa? Karena ini kita sangat tergantung sekali dalam global, baik itu makro maupun mikro kan. Tetapi bukan berarti bisnis tidak stabil bahwa hidup kita tidak stabil atau kita tidak punya kerja juga. Jadi artinya secara global bisnis secara industrinya oke, ya. Tetapi kita sendiri bisa juga Pak memplanningkan sesuatu menjadi sesuatu yang pasti, ya kan? Nah, jadi ada dua hal yang beda. Artinya secara makro dunia bisnis secara umum memang tidak ada yang pasti Pak. Nggak ada orang berani bilang, oh saya bisnis itu pasti untung. Nggak ada Pak. Tapi yang ada adalah saya terjun di bisnisnya adalah berusaha untuk mendapat untung. Iya. Ya, jadi sekali lagi makanya banyak orang menjanjikan itu, banyak orang mengecewakan. Ya, money game, binary. Oh janji pasti Anda dapat sekian persen janji. Tapi kalau ada sesuatu yang pasti, semua uang Anda taruh di sana aja. Nggak ada. Kenyataannya itu hanya janji. Pastinya hanya dijanji, kenyataannya itu berbeda. Nah, jadi jangan mudah percaya. Makanya saya selalu katakan bisnis itu tidak ada yang gampang. Yang ada sederhana. Bisnis MLM, penjualan langsung berjenjang seperti cakap, ini tidak gampang. Tetapi sederhana. Sederhananya gimana? Anda tidak perlu pusing cari produk, Anda tidak perlu pusing punya modal yang besar, Anda tidak perlu pusing punya toko, tidak perlu pusing punya karyawan, punya manajemen, nggak perlu. Itu sederhana. Yang penting Anda yang apa lakukan? Anda bergabung, bermitra, ya partner usaha, gabung dengan cakap, Anda jual produknya, Anda dapatkan bonusnya. Tetapi tidak menjual produk apakah gampang? Belum tentu. Kadang-kadang itu harus mengalami penolakan, harus mengadakan rasa malu ditolak orang, rasa malu dicaci maki, sini orang salah kita. Itu bagian dari risiko. Ya, makanya saya katakan bisnis cakap, bisnis yang sangat sederhana, tetapi tidak gampang. Saya nggak mau janji orang gampang-gampang. Itulah yang banyak merusak ya. Saya ketemu beberapa orang sampai dia ngomong, oh udahlah nggak usah ngomong MLM lah. Saya udah kapok janji-janji terus. Saya bilang, itu di tempat lain, di kita enggak. Makanya saya katakan, ini nggak gampang. Anda harus usaha, tapi Anda pasti sukses. Nah, itu kepastian yang kita bisa kontrol, Pak. Jadi kalau dunia bisnis secara industri, kita nggak bisa kontrol. Tapi perusahaan kita bisa kontrol. Iya. Gitu. Jaringan kita bisa kontrol. Kita mau bangun jaringan seperti apa, itu bisa kita lakukan gitu. Walaupun tidak gampang gitu Pak Bram. Iya. Oke, dan luar biasa. Jadi ini adalah sebuah pemahaman yang sederhana dari Pak Afi dan masuk ke pemikiran kita bersama kawan global. Jadi Andalah yang penentu dari semua itu, dan integritas ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi seseorang untuk menciptakan sebuah kondisi yang menyenangkan bagi diri sendiri dan orang lain. Dan kondisi saat ini Pak, sepertinya kita bangsa Indonesia lagi dicoba dengan adanya bencana di Gunung Semeru. Dan kemudian dalam kesempatan hari ini
kami Radio Global dan juga tim dari Cakap di Bali turut prihatin dan berduka atas kondisi di Gunung Semeru dan sekitarnya. Nah, Pak Abi, dalam hal bencana tentu saja ada hal yang harus kita lakukan, sebuah strategi, yaitu bagaimana bisnis ini bisa aman dari kondisi-kondisi yang tak terduga. Nah, apa peranan yang bisa diberikan oleh PT Cakap dalam hal ini terhadap kondisi yang terjadi ataupun yang akan datang ini terkait dengan visi Care and Share ini, dan bagaimana PT Cakap ini bisa memberikan sebuah contoh yang bisa menumbuhkan kepedulian itu bukan hanya orang pebisnis di Blesti saja atau member Blesti saja, tapi juga bagi orang lain untuk menjadi contoh. Silakan, Pak. Ya, pertama-tama ya turut prihatin ya atas bencana ini, tetapi saya percaya di balik semua ini pasti kita bisa lewati lah ya. Ya, kita tahu bahwa Indonesia kan terdiri dari banyak gunung-gunung juga ya. Ini kan kondisi alam, Pak Ram. Nah, itulah yang saya katakan, kita nggak bisa nggak ada kepastian, karena kalau kita bicara kondisi alam, kita bicara itu ada satu bencana ya. Ya, bencana ini memang secara umum sulit untuk dihindari ya. Sulit dihindari, tetapi karena bencana itu bisa kita cegah sebenarnya. Ya, karena ini kan sebenarnya bencana itu biasanya, kalau bencana alam itu karena akibat akumulasi apa yang kita lakukan di masa lalu. Contohnya keadaan alam gitu kan, banyak orang lebih mementingkan bisnis, jadi potong ini terus lain sebagainya, sehingga terjadi tandus dan sebagainya. Nah, terjadi bencana banjir, terjadi bencana gunung meletus, terjadi bencana yang lain-lainnya. Nah, ini memang ini tidak bisa kita hindari, Pak. Yang bisa kita waspadai, satu. Kedua adalah apapun bencana yang terjadi, saya yakin kita dikasih kuasa, dikasih kekuatan untuk bisa menghadapi semua ini. Ya. Nah, himbauan-himbauan dan apa yang kami lakukan Cakap ini sebenarnya adalah kita gini. Kita lihat bisnis kondisi sekarang ini kan dua hal yang paling penting, Pak Bram. Ya, saya selalu katakan kalau kita bicara ini dua hal yang paling penting. Satu adalah mengenai kesehatan. Yang kedua adalah kesejahteraan. Dua hal itu penting. Ya, kalau kita bicara kesehatan, tentu kita bicara kesadaran juga. Ya, makanya banyak orang kemarin kesaksian itu di kantor cukup mengharukan ya. Ada orang yang penyakit 20 tahun komplikasi, ada orang penyakit kanker, penyakit ini. Nah, jadi mereka menaruh pengharapan minum Blesti, sehingga akhirnya sembuh. Mereka sangat bergairah sekali ya. Nah, kondisi kesehatan ini harus lahir dari kesadaran, Pak Bram. Banyak orang bilang, oh enggak, saya masih sehat kok. Ditawarin Blesti, oh enggak, saya masih sehat. Istilah sehat itu sangat relatif lah, saya katakan. Menurut WHO itu manusia yang benar-benar sehat itu cuma 5%. Pak Bram. Oh, 5%. 5%, Pak. Dikit. Hanya 5% yang betul-betul sehat itu adalah atlet. Atlet itu sehat karena dia tidurnya harus berapa jam, makannya harus berapa kalori, olahraganya berapa kalori, punya dokter pribadi, itu betul sehat. Karena Pak, kalau dia nggak segar, bukan hanya sehat, kalau olahraga dia nggak bugar kondisinya, dia nggak bisa bertanding, Pak, nggak akan menang. Jadi itu 5% orang yang betul-betul sehat, nggak ada penyakit, dan semua itu betul sehat. Terus 20% menurut WHO itu orang yang betul-betul sakit, punya kencing manis, punya kolesterol, punya jantung, punya apa, banyak penyakit. Ya, itu yang betul-betul dirawat di rumah sakit, dan itu 20%. 75% itu ya golongan kita. Saya tidak berani katakan saya orang yang sehat. Saya juga bukan orang yang sakit. Tetapi saya bisa saja sakit, walaupun saya minum Blesti, kadang-kadang pilek, kadang-kadang batuk, tapi saya tidak ada penyakit dengan minum Blesti. Jadi tidak ada lagi penyakit-penyakit yang tanda kutip degeneratif, ya. Termasuk dulu saya suka sarewa, sekarang udah nggak pernah. Nah, ini kenapa? Karena saya mencegahnya. Ya, jadi kita harus bicara, kalau bicara kesehatan, kita bicara bukan yang 20%, tapi kita harus bicara 95%, kecuali yang
itu nggak usah. 95% butuh yang namanya antioksidan untuk mengatasi radikal bebas. Ya. Nah ini kita bicara. Nah, bicara kesehatan itu, orang itu kalau nggak sakit, dia nggak sadar, Pak. Begitu sakit, dia baru mengeluh. Akhirnya dia mengatakan gini, sehat itu mahal. Saya bilang salah, kembali. Saya bilang sehat itu sangat murah. Yang mahal itu sakit. Kalau udah sakit, udah penyakit, itu udah mahal. Divonis harus pasang ring, itu udah penyakit, udah parah. Tapi sehat itu murah selama kita menyadari dari awal untuk mencegah. Jadi breast itu adalah jauh lebih bagus mencegah. Tetapi banyak orang menggunakan minum breast itu untuk pengobatan karena udah nggak ada harapan lagi, udah hopeless, berobat ke dokter habis duit dan sebagainya, ditawari orang mau nggak sembuh ini, gitu. Ya, nah itu satu. Jadi, nah ini adanya COVID, nah kesadaran itu makin penting. Kenapa? Kalau begitu orang katakan sehat, begitu kena COVID, akhirnya baru tahu ternyata dia punya penyakit bawaan, punya jantung silent killer, artinya tersembunyi, punya ini, punya darah tinggi, punya kolesterol tinggi, dia baru sadar. Begitu kena COVID, akhirnya meninggal. Jadi kebanyakan orang yang meninggal karena COVID itu karena sebagian besar karena punya penyakit bawaan. Nah, kita lihat banyak orang yang sembuh juga dari COVID, walaupun kena COVID, karena mereka satu tidak ada penyakit bawaannya, kedua daya tahan tubuhnya bagus, cepat. Terutama member-member Bresti, karyawan Bresti yang kena COVID, cepat sekali. Nah, makanya saya bersyukur Pak Bram sampai hari ini tidak ada satupun karyawan member Bresti meninggal karena COVID. Kalau meninggal karena tua ada ya, karena waktunya contohnya Opa Andreas ya baru berduka kemarin ya, umur 94 tahun ya, itu memang sudah waktu dan memang ya bukan karena COVID ya. Terus ada beberapa lagi yang meninggal kemarin juga bukan COVID ya, suami dari Bu Suci, Pak Atas Dudung, terus ada lagi yang lainnya ya, bahkan dulu karyawan kita juga meninggal kan, tapi bukan karena COVID ya. Jadi ingat, jadi sampai hari ini saya bersyukur menunjukkan apa? Karena betul-betul Bresti bekerja dengan baik membantu untuk orang-orang yang mengatasi COVID gitu Pak Bram. Iya, luar biasa Pak. Jadi ini bisa menjadikan sebuah motivasi bagi kita untuk hidup lebih sehat lagi. Dan saat ini bisnis yang sedang tren itu adalah bisnis yang zaman now, yaitu dan selalu bersentuhan dengan pelayanan ya Pak ya. Dan dengan standar quality yang luar biasa, pelayanan di PT Cakap ini seperti apa Pak standar kualitinya, dan kemudian bagaimana ini bisa diperlihatkan apa kepada para member, standar kualitinya seperti apa? Silakan Pak. Ya, tadi pertama saya bicara aspek kesehatan. Kalau kita bicara aspek kesehatan, tentunya berhubungan dengan produk. Ya. Nah, produk yang bagaimana? Satu, produk yang bermanfaat, itu yang paling penting. Ya, banyak orang memasarkan produk tidak bermanfaat, itu hanya produk keinginan. Maksudnya passion. Ya, passion, keinginan aja lah gitu. Jadi nggak ada, bukan kebutuhan. Tapi Cakap memasarkan produk itu produk yang dibutuhkan orang, yang memberikan rasa manfaat yang besar, itu pertama. Kedua, memberikan kenyamanan. Ya, contohnya pembalut itu memberikan kenyamanan, selain kesehatan, kenyamanan. Ya, itu juga sanitasi, itu juga sama, keamanan, kenyamanan, ya, manfaatnya. Ya, terus juga apa? Rasanya enak. Ya, kalau kita lihat orang minum Bresti, aromanya enak, rasanya enak. Ya, kalau minum tuh kayaknya udah kecanduan gitu. Ya. Terus juga cepat habis pakai. Harganya terjangkau. Jadi artinya saya boleh katakan bahwa Bresti ini adalah kebutuhan setiap orang yang ingin hidup sehat. Itu salah satu produk yang sangat dibutuhkan orang. Nah, artinya kalau kita pasangan produk yang dibutuhkan orang, artinya kita tinggal membangun hubungan yang baik seperti tadi Pak Bram katakan, tetap ada ikatan emosional. Makanya penjualan kita walaupun pandemi tetap jalan, tetap bagus. Kenapa? Karena ini berhubungan kebutuhan, berhubungan dengan masyarakat. Jadi banyak mak-mak kita itu bertransaksi secara offline bukan online.
ya, dan mereka tidak takut. Walaupun COVID, dari kemarin kita COVID, saya katakan dari COVID tahun 2020 Maret sampai hari ini kantor tetap buka terus. Saya tiap hari ke kantor. Kalau saya nggak ke kantor, artinya pasti saya ada di luar kota, Pak Bram. Jadi memang saya ada penting. Jadi saya dari rumah kantor gitu kan, karena ada janji di luar, sekarang keluar kota dan tetap beraktivitas. Kenapa? Karena kita yakin. Dan saya bersyukur pada Tuhan, ya puji Tuhan, alhamdulillah sampai hari ini sehat terus, ya. Ya walaupun tiap minggu kadang disuap keluar kota, disuap pulang, disuap dan sebagainya, ya tetap ya negatif, sehat selalu, ya. Saya berharap dan berdoa terus sampai nanti orang mau bilang ada COVID apa, ada virus apa lagi masuk, tetap kita berjalan dengan baik. Yang penting satu, saya kasih kuncinya, Pak Prak, ya, supaya sehat. Nanti kita baru masuk ke bisnisnya, ya. Pertama, satu, kita harus percaya, iman, percaya bahwa ada perlindungan, ada pertolongan dari Tuhan, penyataan Tuhan, satu, ya. Kedua, kita juga tetap harus prokes, jangan berpikir, ada Tuhan menjaga kita, terus hidup kita seenaknya. Boleh juga, tetap kita prokes, jaga, pakai masker dan sebagainya, ya itu. Ya. Nah, terus yang ketiga, yang paling penting lagi apa? Meningkatkan imun sistem, ya, daya tahan tubuh. Kalau daya tahan tubuh kita bagus, otomatis kita nggak gampang. Misalnya ada orang sampai kena virus tuh, paparan virus tuh ada yang paparan virusnya cuma lewat, ada paparan virusnya. Kecuali kita tiap hari berhubungan dengan orang-orang penyakitan, orang COVID yang misalnya dokter yang kerja di sana, itu mereka risikonya lebih tinggi karena itu tiap hari terpapar. Nah itu mereka dokter-dokter itu syarat mutlak harus daya tahan tubuhnya bagus harusnya. Ya cuma kadang-kadang ada kendala juga Pak Bram kalau mereka minum black tea. Kenapa? Kalau minum black tea kan mereka juga kan harus ke toilet, buang air. Nah kadang-kadang yang petugas itu mereka ada shiftnya 6 jam nggak boleh kencing. Bayangkan, saya nggak bisa kita suruh pakai astronot, pakai APD gitu. Karena saya kalau minum black tea ini 1 jam ke belakang buang. Jadi ginjal kerjanya lebih bersih. Ya, jadi itu 3. Yang keempat apa? Income. Jadi ada iman, imun, ya, aman, ya, income. Nah, income ini penting. Kalau kita punya duit, kita nggak stres, Pak. Orang yang punya duit stres. Iya. Nah, nanti kita akan masuk bagaimana Bapak kok tahu nggak punya duit stres, Pak? Jadi gini, Pak Bram. Kalau orang punya duit stres, biasa tuh uang pinjaman, Pak. Uang pinjaman atau panas uangnya, Pak ya? Ya kalau itu uangnya ya duit sendiri, duit itu ya aja, ya kan? Nah kadang-kadang ini orang yang stres itu ada 2, Pak. Punya duit banyak dipinjamin orang, dia stres. Nah saya punya pengalaman yang nggak bagus nih, Pak. Makanya saya udah belajar, udah karena kasihan pinjamin orang. Makanya sekarang saya tuh rasa kasihannya saya harus lihat. Kalau orang itu betul-betul miskin, butuh, saya bilang udah saya nggak usah pinjamin. Nah, saya pinjamin nanti saya stres naginya, ada stres bayarnya. Udah saya kasih aja gitu kan. Karena pengalaman saya pas saya pinjamin duit beberapa tahun orang nggak bayar. Saat saya mau pagi, stres, dia juga stres menghindari saya. Ya kan, jadi kadang-kadang jadi nggak enak. Nah, makanya saya anjurkan jangan pinjamin gitu kan. Kalau mau ya kasih aja lah, udah nggak ada beban, udah. Iya. Jadi kasih. Kalau bisa kan kita kasih kan juga kita stres juga, Pak. Ya. Jadi makanya saya katakan kalau kita jaga itu, Pak, pasti kita hidupnya enak, Pak. Sehat, segar, ya. Jadi perlu income. Nah ini yang susah tuh kalau kita bicara income ini sangat menarik sekali, Pak. Di zaman kondisi sekarang ini perlu income, betul nggak, Pak? Betul, Pak. Ya. Jadi apakah income ini juga sesuatu yang mau dibicarakan strateginya ini, Pak? Ya, kalau kita bicara income, tentu ada macam-macam income, Pak. Saya kan jelaskan dulu ya. Iya. Ada beberapa macam-macam income ini yang kita tinggal tentukan kita mau dapat income-nya dengan cara apa. Ya, ada yang bisa dikatakan super active income. Ya, itu satu. Yang kedua, active income. Ketiga, passive income. Nah, saya akan gambar terus. Istilah super active income ini adalah keterlibatan kita 100% kita dapatkan duitnya. 100%. Misalnya orang kerja. Ya kan, itu nggak bisa diwakili.
Satu, kita kerja, kita digaji. Kita nggak kerja, nggak dapat gaji. Kita buka rumah makan, kita yang masak. Kita yang masak, itu super active income. Jadi bosnya langsung turun masak. Itu kan ada orang yang masak. Terus apa? Kita buka salon, kita yang guntingin. Ya, Itu jadi super active income. Ya. Nah, terus itu super active kan dia nggak tangani, dia nggak dapat. Jualan langsung itu super active income. Ya. Nah, kedua, active income. Active income itu adalah income yang didapatkan tanpa sepenuhnya. Misalnya kalau kita buka restoran, kita jaga di kasir aja, kita nggak usah masak, kan ada tukang masak, ada chefnya kan. Ya kan kita cuma ngontrol duitnya aja. Nah itu ada bos-bos kan buka rumah makan, dia istrinya itu jaga kasir. Nah itu active income. Punya salon, dia nggak usah terjun, dia tinggal di kasirnya aja, asisten ada yang potong. Nah itu namanya income. Atau di perusahaan MLM juga dari styling. Kalau dari styling itu active income adalah dia punya downline yang sebagian tanpa sepenuhnya harus tergantung pada dia, udah bisa jalan jualan, sekali-sekali dia berikan ini, ya itu active income. Nah, tapi yang paling penting kita bicara yang ketiga ini Pak Bram, yaitu passive income. Kalau kita bicara passive income, namanya pasif, nggak usah apa-apa lagi kan, namanya juga pasif. Nah di saat passive income itulah istilahnya uang cari kita, bukan kita cari duit, tapi duit yang cari kita. Kita tidur pun duit cari kita, artinya tabungan tetap masuk. Ada orang yang tidur ditransfer rekeningnya, benar kan? Dia tidur, tapi malam-malam udah orang transfer rekeningnya. Ya dia mau kemana? Ke luar negeri, itu uangnya masuk terus. Nah kalau kita bicara passive income inilah setiap orang itu membutuhkan passive income. Passive income ini adalah persiapan di mana kita kerja di awal setelah istilah kita buat mesin cetak duit. Ya mesin cetak duit kita akan buat. Setelah mesin itu jadi, kita tidur, mesin itu tetap jalan terus 24 jam. Nah contohnya juga seperti misalnya orang bangun saluran air. Ya memang harus kerja keras di awal, dia harus gali pipanya, pasang pipa dan sebagainya, terus sampai pipa itu dihubungkan dengan mata air di gunung, terus dialirkan sampai ke satu tempat. Nah, itu dia kerja keras karena bangun. Nah seringkali itu orang tidak sabar membangun itu mendapatkan passive income, yang nggak akan bisa. Jadi semua itu perlu proses. Nah passive income ini kalau di perusahaan network marketing atau perusahaan langsung berjenjang, itu artinya dia harus menabur benih, memelihara benih, bertumbuh, dia merawat sampai menghasilkan buah. Nah itu contohnya. Nah dia di pekerjaan jauh adalah dia harus merekrut orang, terus dia harus berikan training, dia harus ajarkan duplikasi sampai downline-nya itu mandiri, hasil dari duplikasi mandiri. Iya luar biasa Pak. Halo. Putus ya. Nah, iya Pak, ya. Kalau begitu nih, jadi penasaran juga ini, bagaimana kebutuhan dari kita ini kan semuanya ingin sehat dan aman secara penghasilan ya. Nah, bagaimana di bisnis Blesti ini untuk mendapatkan penghasilan yang freedom tadi ya, pasif, tanpa menjual lagi, apa bisa, dan jika itu ada, itu di posisi seperti apa Pak? Ini kita langsung menohok ke bisnis Blestinya nih Pak, karena itu juga sesuatu yang jadi impian dan juga bukan angan-angan ya, impian semua orang ya. Dan yang jelas bahwa semua ingin bahwa kita boleh beraktivitas, tapi suatu saat aktivitas itu dikurangi dan mendapatkan penghasilan yang freedom ini, passive freedom. Ya, pertama kalau kita mau mendapatkan satu passive income di satu perusahaan, pertama kita harus punya passion. Tadi saya katakan passion itulah yang akan mengantusias ya. Passion itu antusias yang menggebu-gebu ya. Nah, sehingga kita buat ini. Terus kedua kita harus bekerja apa? Kalau kita memulai, kita membangun rekrut member, melebar, misal 5 jalur, 10 jalur, 15 jalur, apa? Dari melebar itu kan karena tidak semua orang gabung jadi member itu punya motivasi yang benar, punya motivasi bisnis, belum tentu.
Ada orang karena gabung karena pengen dapat harga lebih murah, ada orang bergabung karena manfaatnya produk, jadi macam-macam. Tapi ada orang yang bergabung karena pengen berubah hidupnya. Nah, itu orang-orang yang punya impian demikian tuh melebar, kita harus membangun mendalam. Istilahnya kalau kita mau dapatkan air, kita harus menggali namanya. Ini nggak bisa cuma 5 meter dapat air, nggak mungkin. Ada orang menggali sampai 20 meter, 30 meter, 50 meter, ada orang menggali sampai 100 meter. Semakin dalam dia menggali, maka sumber mata airnya semakin meluap. Ya, jadi dia harus mendalam. Mendalam ya Pak? Iya, iya. Kenapa? Iya Pak. Apa melebar mendalam gitu Pak ya? Ya, jadi Pak, mandiri. Mandiri itu adalah kita itu tidak. Iya, ini suaranya Ya. agak ini Pak, terputus-putus. Oke. Nah, ya bisa. Jadi yang dilanjutkan. jelas, Pak Bram? Ya silakan dilanjut Pak. Jelas ya? Iya. Oke, jadi melebar, mendalam, dan mandiri. Ya, mandiri itulah yang akan kita dapatkan istilah passive income. Ya, di mana mandiri ini tidak tergantung pada kita sepenuhnya lagi. Nah, di bisnis penjualan langsung berjenjang atau network marketing, ya, itu pasti ada produk yang harus kita pakai. Makanya kita harus ada kewajiban untuk tutup poin belanja pribadi. Kalau tidak ada syarat belanja, berarti itu bukan multi level, itu bukan network marketing yang baik. Itu pasti mengarahnya ke money. Oh, itu ya. Tidak ada harus belanja. Nah, jadi kita harus belanja, tapi belanjanya kita nggak perlu banyak Pak. Cukup pakai sendiri, keluarga besar kita pakai, ya mungkin kita jual dikit-dikit lah, tetap dapatkan keuntungan langsung. Tetapi yang kita harapkan bukan keuntungan langsungnya, Pak Bram. Keuntungan langsungnya harapkan itu pasti income. Iya. Ya, pasti income itu terjadi kalau terjadi mandiri, jadi melebar, mendalam, dan mandiri. Iya. Di posisi kita, posisi yang aman di PT Cakap atau Bresti ini adalah di posisi senior director ke atas. Senior director ke atas, ya ini yang harus digarisbawahi ya. Senior director ke atas itu posisi ke-7 dari 10 posisi. Kenapa? Karena senior director ke atas itu ada satu jenis bonus namanya National Leadership Bonus. Nah, bonus ini yang paling besar, dan bonus inilah yang menjamin passive income karena itu tidak terbatas kedalamannya. Jadi ada orang sampai 1000 level kedalaman pun dia menikmati bonus ini. Nah, bonus ini yang bonus yang paling besar, di mana saya boleh katakan itulah orang sudah mulai menikmati passive income. Ya, keren itu. Nah, ya itu keren. Di network marketing atau perusahaan langsung berjenjang, itu orang mengharapkan 2 hal, Pak. Ya, kerja keras kita semua orang mengharapkan 2 hal yang sulit untuk didapatkan di tempat lain, yaitu 1, kebebasan keuangan. Kedua, kebebasan waktu. Apakah ada orang tanya saya, apakah bisa didapatkan di luar MLM atau di luar network marketing atau perusahaan langsung berjenjang? Bisa. Saya bilang bisa. Ya, kalau Anda punya duit banyak, Anda bisa investor. Ya, tapi kalau Anda nggak punya duit, ya satu-satunya cara ya di perusahaan langsung berjenjang atau network marketing. Kalau Anda duitnya banyak, Anda investkan, beli saham di perusahaan-perusahaan yang orang bilang blue chip lah dan sebagainya. Anda beli, Anda tinggal tidur aja. Anda nikmati yang namanya kebebasan keuangan. Uang Anda udah banyak, Anda investasi. Kedua, kebebasan waktu. Anda mau tidur, Anda mau jalan-jalan ke luar negeri, nggak apa. 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi uang Anda udah berkali-kali lipat. Bisa. Okay. Itu buat orang yang punya uang banyak. Ratusan miliar, puluhan miliar gitu kan. Nah, tapi kalau orang yang nggak punya duit, mau beli saham apa, mau investasikan apa? Nah, makanya saya anjurkan, di awalnya Anda bisa bangun bisnis ini. Kalau sudah dapat duit banyak, Anda boleh main saham. Tapi bukan main ini dong. Bukan money game atau yang forex, yang robot trading lah, ada forex, ada apa yang resikonya tinggi. Enggak. Anda main aja di aman lah, misalnya di saham, reksadana, ya kan? Nah, itu ya, ini sekaligus tips yang luar biasa nih dari Pak Afi ini untuk mengamankan uang penghasilan kita di MLM. Iya.
Dan kemudian bagaimana sebenarnya mungkin nanti kita akan minta penjelasan dari Pak Afi tentang di Blesti ini berapa banyak yang mesti harus melebar dan kedalamannya seperti apa, dan juga bagaimana kerja cerdas yang efektif untuk melebar dan mendalam itu. Tapi ada satu pertanyaan dari WA yang bernomor 081 338 4476. Berita update era virus menghadapi ancaman virus Omicron dari Afrika Selatan yang lebih ganas. Bagaimana dengan Blesti? Hubungannya dengan imun sistem masa kini. Jadi ini mungkin maksudnya apakah ini juga Blesti ini mampu untuk menghalau juga dengan mengkonsumsi gitu, Pak? Silakan. Oke, Pak, pertanyaan menarik sekali ya. Sekarang orang lagi gembor-gemborkan Omicron ya. Dan nanti nggak tahu mungkin nanti berapa bulan lagi tulis apa lagi. Kalau kita terlalu khawatir, terlalu takut dengan segala macam, maka ini akan mempengaruhi mindset kita. Kalau mindset kita terpengaruh ketakutan, akan membuat imun sistem kita jadi lemah. Jadi nggak usah pusingin, karena kadang-kadang berita itu karena terlalu ada yang berita hoax, berita apa menakut-nakuti dan segala macam gitu kan. Hati-hati ini penyakitnya berapa kali lebih bahaya. Ya, saya percaya satu, Pak Bram. Apa itu? Karena waktunya memang kita dipanggil, waktunya kontrak di bumi sudah selesai, waktunya dipanggil Tuhan pulang, ya kita pulang lah. Ya kan? Kenapa harus takut ininya? Kalau memang belum waktunya, mau virus ganas apapun juga nggak akan ini. Yang penting kita menjalani bagian kita. Ya, kita menjalankan bagian kita, maka kita serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang atur semuanya ini, ya kan? Bagian kita apa? Hidup benar. Hidup benarnya apa? Pola makan yang benar, ya, pola tidur yang benar, berpikir yang benar, baik, ya, minum makanan yang bergizi, membangun daya tahan tubuh kita. Salah satu adalah Blesti, ya. Salah satu saya katakan itu, saya kemana-mana selalu minumnya ini. Jadi istilahnya udah kecanduan. Iya, ya, jadi ini salah satu membangun daya tahan tubuh dengan murah, ya. Kedua, enak rasanya. Ketiga juga perbaiki fungsi-fungsi organ yang lainnya. Ya, jadi kita lakukan itu. Terus kita jaga protokol kesehatan. Jadi pengaruh ada. Sampai sejauh mana itu tergantung daya tahan tubuh, tergantung metabolisme tubuh seseorang. Betul, Pak. Ya. Nah, jadi kita berharap kalau nggak penting, nggak perlu kumpul-kumpul. Kalau nggak penting. Iya, ya, kita kan orang kan, pengen berlibur, pengen ini dan sebagainya. Ya, kebetulan saya bukan apa-apa. Kebetulan saya udah dari masa muda sampai sekarang itu sering pergi-pergi. Jadi buat saya, justru saya mau pergi adalah cari orang yang tidak pergi. Nah, saya pergi sepi, nggak mau ikut-ikutan. Lebaran, saya lebaran tidak pernah kemana-mana. Natal, tahun baru saya nggak mau keluar kota, keluar negeri, kenapa? Itu. Tapi ya itu, jadi kita harus jangan ikut-ikutan, semua ramai-ramai gitu kan. Hindari hal-hal yang tidak perlu. Tapi kalau kita mau dapat duit, kita jualan, ya silahkan. Banyak orang jual duit, boleh. Banyak kok member-member kita yang pada saat COVID nggak pernah di rumah, jualan untuk dapat untung banyak gitu. Ya, kemudian yang berikutnya kita kembali ke urusan mendalam dan melebar tadi. Bagaimana strateginya untuk menciptakan sebuah kondisi melebar mendalam secara efektif, dan juga kemudian apa yang dilakukan oleh member-member yang ingin sekali melebar dan mendalam ini bisa memperoleh passive income. Nah, jadi mungkin ini tidak terlalu jelimet untuk kita pikirkan, tapi ini juga bisa ditanyakan juga pada acara Zoom ya, Pak ya. Nanti ada Zoom, Pak. Ya. Ya. Nanti malam ada Zoom. Ya, jadi pemahaman tentang sistem atau star plan adalah kunci utama membangun network, termasuk untuk Anda PSSI. Maksudnya gimana nih?
sekaligus PNS, Pak. Jadi PNS itu pelaku network sejati. Jadi betul mereka dengan bisnis ini. Oh iya pelaku network sejati yang sekaligus juga ada tanya jawab nanti di sana. Linknya bisa Anda tanyakan pada saya dan juga kawan global yang lain yang merupakan member Blesti pasti akan tahu ini link seperti ini, Zoom meeting. Nah, Pak bisa dilanjutkan bagaimana upaya untuk Bapak dengan produk andalannya Blesti dan juga produk turunannya agar bisa eksis menembus pasar yang boleh dibilang pasar internasional maupun nasional. Jadi strateginya apa dan apa upaya member yang harus dilakukan ya secara ini pribadi gitu. Silakan Pak. Ya, jadi kalau kita bicara bagaimana penerapannya member kita supaya penghasilannya makin lama makin besar dan bisa menembus pangsa pasar kita baik itu domestik maupun internasional. Ya. Pertama adalah kita menciptakan demand, Pak, kebutuhan. Kalau ada kebutuhan, maka kita bisa supply. Itu satu, kebutuhan. Demand itu penting. Demand itu biasa bergantung pada manfaatnya. Ya, permintaan itu besar manfaatnya. Nah, kita percaya bahwa Blesti itu begitu orang minum bisa mendapatkan manfaatnya. Kalau orang itu berusaha manfaat kesehatannya, maka dia akan terus minum dan dia akan rekomendasi ke yang lainnya. Ya, jadi yang kita butuhkan adalah percepatan, agresif. Member-member ini harus lebih agresif lagi mendekatkan kepada konsumen-konsumen. Karena kita tahu masih banyak pasar-pasar yang belum kita garap, masih banyak sekali. Itu kita baru bicara hanya domestik. Ya, belum lagi kita bicara internasional. Nah, saya punya kerinduan satu, kalau produk itu bermanfaat nyata dan harganya terjangkau, rasanya enak, itu pasti akan menggulung terus, Pak. Pasti. Dan tidak ada habisnya. Jadi tidak ada istilahnya peaknya, puncaknya. Ada orang, Pak, puncaknya kapan, Pak? Boomingnya kapan? Enggak. Blesti itu nggak pernah booming, Pak. Terus naik terus, Pak. Kalau kita bicara booming, itu sudah akhir, backline. Kalau orang udah boom, mentok. Tinggal turunnya aja. Ya, tinggal turunnya aja. Kalau udah mentok, kita nggak pernah booming, Pak. Tapi kita percaya ini akan berkembang terus, gitu kan. Akan besar terus. Ya. Nah, yang paling penting adalah member harus jeli melihat peluang. Justru kondisi sekarang ini kita lihat cukup prihatin. Banyak orang yang sakit-sakitan, banyak orang ketakutan karena virus, banyak orang yang meninggal dan sebagainya, penyakit. Nah, itu kita harus lebih peka untuk melihat kebutuhan itu. Kedua, banyak orang terjadi pengangguran, di PHK, gajinya dibayar dan sebagainya. Nah, itu kita prihatin juga. Peduli dan berbagi opportunity, peluang. Ya, ajak mereka gabung supaya mereka dapat penghasilan harian maupun bulanan maupun tahunan, ya, maupun akumulasi dapatkan motor, mobil, rumah. Nah, inilah yang kita selalu anjurkan untuk member gerak lebih cepat dari biasa, gaspol. Nah, malam ini akan bicara juga mengenai start plan-nya ini oleh seorang ustadz, seorang guru, ya, dia full hard tapi belum full time. Tapi penghasilannya luar biasa, udah akan kerja 2 Spanyol, mungkin dapat satu sudah pasti, satu lagi tinggal dikit pasti dapat 2 Spanyol. Jadi akan pergi suami istri. Jadi kita bisa lihat bagaimana strateginya, bagaimana yang dilakukan. Jadi saya sangat mengajarkan malam ini ikut meeting jam 7.30. Sayang kalau nggak ikut. Siapapun yang dengar radio ini, Anda coba ikut ya. Nah, kalau yang di Bali ini nanti bisa tanya ke Pak Bram, linknya nanti saya akan share ke Pak Bram. Terus juga ada di grup-grup yang lainnya, BSD Bali, MAI, Bekise dan sebagainya. Ya, nah ini satu strategi yang tepat. Ya, nah peranan Blesti ini sangat penting untuk membangun manusia yang sehat dan juga sekaligus membangun manusia yang sejahtera. Dari produknya kita membangun sistemnya, kita membangun manusia sejahteranya. Jadi dua-duanya lengkap. Jadi orang yang sehat dan kaya. Ya, jangan sehat tapi miskin, nggak ada artinya. Kaya tapi sakit-sakitan juga nggak ada artinya, kurang lengkap. Tapi kalau sehat dan kaya, itu yang dicari orang. Dan juga bukan hanya sehat dan kaya, kita menjadi berkat buat banyak orang karena kita
menolong banyak orang, peduli dan berbagi. Nah, ini strategi kita gampang. Berapa jaringan yang lebar itu minimal 5 jalur, minimal bisa 10, 15, mendalam tidak dibatasi Pak. Makin dalam makin bagus. Tetapi kunci yang terakhir adalah di mandiri. Kalau kita melebar banyak, mendalam tapi nggak mandiri, lama-lama dia tidak akan konsisten Pak. Ya, orang leader, member-member yang mandiri itulah yang menjadi penggerak juga. Ya, kalau member-member hanya gabung tidak mandiri, itu kan akan menyusahkan upline. Begitu upline nggak tolong, ngambek, nggak mau jalan. Nah, itu tanda kedewasaan. Jadi membuktikan seorang member dewasa atau tidak adalah tergantung sudah mandiri belum. Kalau sudah mandiri berarti dewasa. Kalau belum mandiri kan nggak dewasa Pak. Iya. Ya kan? Nah, itu. Iya, jadi luar biasa sekali ada ilmu tentang kemandirian ini perlu juga ini. Dan kemudian dari istilah-istilah yang sudah diantarkan oleh Pak Afi ini, semoga saja bisa menjadi tolok ukur bagi kita untuk melangkah lebih sukses lagi. Pak Afi, mohon maaf dan mohon izin untuk mendengarkan beberapa iklan. Nanti kita akan bicara yang lebih mendalam lagi tentang produk Blesti dan turunannya, dan juga yang dibicarakan dari pertanyaan-pertanyaan kawan global di WA. Silakan Pak Afi, mungkin kita dengarkan dulu iklannya. Baik, terima kasih. Teh hitam Blesti dibuat dari 3 pucuk daun teh Camellia sinensis varietas Assamica. Klon unggul yang ditanam di dataran tinggi Indonesia pada ketinggian 1200 mdpl yang mengandung senyawa bioaktif polifenol tinggi atau katekin. Dipetik pada waktu subuh saat pucuk daun mulai mekar dan diproses secara oksidasi, enzimatis penuh, dan higienis melalui pengawasan yang ketat dan dikemas dalam botol kedap udara 100% asli daun teh tanpa tambahan unsur lain. Kemampuan antioksidan teh hitam Blesti 100 kali lebih efektif dibandingkan vitamin C, 25 kali lebih tinggi kandungan dari vitamin E. Kandungan vitamin B1 dan B2 dalam teh hitam Blesti sama dengan 10 kali lebih besar dari sereal dan sayuran. Kandungan antioksidan 2 cangkir teh hitam Blesti sama dengan 7 gelas jus jeruk atau 20 gelas jus apel. Sehingga teh hitam Blesti efektif meningkatkan daya tahan tubuh dan antibodi untuk membantu melawan berbagai jenis virus dan bakteri, membantu menangkal semua penyakit degeneratif seperti stroke, jantung, kolesterol, dan lain-lain, menormalkan kadar asam urat, meningkatkan stamina, vitalitas, dan libido. Untuk pertanyaan, informasi, dan pembelian, hubungi Ibu Lydia di Padang Sambian, Denpasar Barat. WA 0877 6181 8005. Bapak Nyoman Setiawan, Batu Bulan Gianyar. WA 081 239 87 244. Jero Kadek Sumartini, Padang Sambian, Denpasar Barat. WA 0818 0568 6494. Ibu Putus Sukenadi, Pasar Beringkit Mengui. WA 0895 1514 8936. Ibu Sri Ayuningsi, Kapal Mengui. WA 081 236 56672. Bapak Putu Manike, Brawe, Canggu, Kuta Utara. WA 0878 6153 0599. Tabanan, Pak Mudi, dengan alamat toko Candi Arse, Jalan Gajah Mada nomor 63 Tabanan. WA 0896 0737 9415. Ibu Ayu Tuban Bali, nomor WA 0819 9915 3324. Dapur Bunaken, Jalan Dewi Sri 2 nomor 18 Legian Kute, dengan Ibu Ratna. Nomor WA 081 2313 72987. Ibu Febi dengan nomor WA 081
236 38797. Inspirasi Prabu Renon, Denpasar. WA 0812 3881 368. Atau bisa dibeli di Radio Global FM Bali. Teh hitam Blesti, sejuta manfaat. Ya, kawan global, masih dari lintasan Denpasar Gilimanuk, Global FM Bali menemani Anda dalam Dialog Global Jakarta Bali. Masih bersama seorang yang luar biasa, yaitu Bapak Cia Afianto, Presiden Direktur PT Cakap Jakarta, yang dengan setia selalu menemani setiap hari Senin. Dan komitmen sudah kita perdengarkan tadi dari Pak Afi dan juga antusias dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita akan bicara di menit atau 30 menit ke depan ini tentang produk Blesti dan juga turunannya. Dan kemudian pada hari ini kami juga akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari Anda. Baiklah, Pak Afi masih bersama saya di sini. Bagaimana dalam kondisi sekarang ini kita bisa merasakan bahwa teh hitam Blesti ini adalah sebuah produk yang sangat Blue Ocean. Nah, kalau menurut Pak Afi sendiri, produk Blue Ocean ini seperti apa dan bagaimana penerapannya dalam sistem pemasaran ini? Silakan, Pak. Oke, iya. Ini menarik sekali kalau kita bicara Blue Ocean, artinya kita bicara jalur bukan orang bantai-bantai. Kan karena orang bilang di Red Ocean itu bisnis bantai-bantai. Yang kuat, yang modal gede, bantai yang modalnya lemah. Ya kan, sikut menyikut dan lain sebagainya. Perang harga dan lain sebagainya. Nah, itu kalau kita bicara di zona Red Ocean. Yang secara umum itu adalah bisnis-bisnis konvensional. Ya. Nah, kalau kita bicara di Blue Ocean, artinya namanya juga Blue Ocean ya, jadi lautan biru itu tenang, luas dan sebagainya, di mana kita bisa menggarap, bisa nikmati banyak hal tanpa kita berdarah-darah. Nah, itu yang kita gunakan teh hitam ini dengan jalur distribusi secara modern, ya, yaitu dengan penjualan langsung berjenjang. Nah, kenapa? Karena disinilah paling tepat produk kita ini rasanya enak, manfaatnya rasanya besar, orang minum orang langsung bilang, wah enak sekali, maulah saya beli, maulah saya mau gabung jadi member, gimana cara dan sebagainya. Sehingga kompetitor kita pada foto itu hampir nggak ada, ya. Yang ada adalah kita berkompetisi dengan diri kita sendiri lebih maju lagi, ya istilahnya. Atau berkolaborasi satu dengan yang lain, dengan grup kita, jaringan kita, downan kita. Jadi yang saya gunakan istilah itu. Dan inilah yang membuktikan ya Pak Bram. Jadi produk itu bagus, dibutuhkan orang, memberikan peluang. Sekarang saya tanya, banyak orang minum teh dapat apa? Nggak ada apa-apa, cuma rasa teh aja, manis. Teh rasa manis aja, ya teh celup itu. Nah, mau sekarang minum teh yang sehat, minum teh yang enak rasanya, tapi dapat duit. Mau, ya? Nah, inilah yang disebut dengan peluang yang sangat istimewa sekali. Nah, inilah yang disebut dengan kerja cerdas. Nah, saya mau kasih contoh, Pak Bram. Kemarin saya dapat kesaksian ini sangat luar biasa, tingkat kesaksiannya. Ada seorang yang kerja keras, betul-betul kerja keras, dia masih relatif masih muda juga, kerja bangunan. Dia katakan setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 5 kalau nggak salah, kerja keras, kuli bangunan, bawa batu, bawa pasir ini kerja. Satu hari upahnya cuma 30.000. Bayangkan, ya, pulang udah capek dan sebagainya. Akhirnya begitu dia dikenalkan bisnis sama seseorang yang peduli sama dia, ya, bisnis Blesti, akhirnya dia jalankan. Begitu dia jalankan, dia cerita, dia kerja bukan hanya keras saja, tapi yang lebih penting kerja cerdas. Dia tahu online, main game online game ya. Jadi dia kembangkan jadi jual online. Dia cerita satu hari dia dapat keuntungan itu 500 sampai 600 ribu. Keuntungan langsung, belum termasuk bonus.
Nah, dia baru bergabung 1,5 tahun dia sudah berhasil membeli rumah. Itu yang istimewa, itu yang luar biasa. Ya, itu yang luar biasa. Saya katakan ini masa depannya pasti sangat cerah. Ya, nah itu yang aplikasi namanya kerja keras dan kerja cerdas. Kalau dulu hanya kerja keras, ya, jadi kerja mengadakan otot dulu, ya kuli bangunan. Sekarang kerja membutuhkan otak strateginya ke online dan sebagainya. Nah, itu tiap hari jualan untung gede, dapat jaringan. Nah, sebentar lagi dia akan dapat lagi motor, ya sebentar lagi tur ke luar negeri. Nah, itu yang membuktikan bahwa bisnis cakap ini bisnis yang nyata, real, memberikan satu hasil yang nyata bagi orang yang mau. Nah, dia cerita dalam waktu kesaksiannya cuma 2 menit, tapi menginspirasi orang. Bayangkan 1,5 tahun bisa beli rumah, Pak Bram. Ya. Walaupun di Briti ada fasilitas rumah, tapi itu masih jauh lah kan itu. Tapi dia beli rumah, ya mungkin sederhana lah ya di daerah Tasik ya. Tapi itu satu prestasi. Iya, jadi itu ya, kan? semacam strategi mengelola penghasilan ya Pak ya? Ya betul. Kalau dengan dulu dia kerja bangunan nggak mungkin bisa. Satu hari 30.000 memakan apa dan kutip. Ya kan nggak bisa. Nah itu sama juga dulu kesaksian Ibu Suci, upah satu hari cuma 25.000. Sekarang itu jadi business woman ya dicakap. Nah itu sama. Jadi banyak orang yang kadang-kadang melihat hal ini sepele. Hari ini kalau Anda yang mendengarkan, jangan anggap enteng. Bisnis blessing bisa membuat Anda sehat dan kaya, bahkan kaya raya. Kalau Anda jalankan serius 5 tahun, 10 tahun mendatang, Anda bisa menjadi orang yang kaya raya. Gitu Pak Bram. Iya, jadi memang banyak sekali cerita yang memotivasi dan juga membuat kita ini menjadi bergetar ketika ngumpul dan saling sharing terhadap sesama member Blesti. Dan karena dari apa yang menjadi pengalaman itu adalah mereka menjadi member Blesti dan serius itu karena memang punya penyakit serius sebelumnya. Nah, ya. Kemampuan Blesti untuk walaupun dikatakan bukan sebagai obat, tapi kemampuan untuk menyembuhkan ya, dengan istilah rakyat menyembuhkan, tapi dalam istilah yang lain adalah membantu kesehatan ya. Tapi ini bukankah sebuah fakta Pak, bahwa ternyata Blesti ini bisa disejajarkan dengan sistem pengobatan yang lain gitu Pak. Nah, umpamanya ada istilah pengobatan herbal, ada istilah pengobatan klinis, ada istilah pengobatan ya macam-macam lah. Jadi posisinya Teh Hitam Blesti ini itu seperti apa? Ini sebuah edukasi saja. Ya, kalau kita bicara Blesti, kita harus bicara paling penting pertama adalah bicara manfaat, bukan bicara kesembuhan. Ya, ada beda. Ya, kita bicara pertama adalah manfaat dulu. Ya, nah kalau kita bicara manfaat, berarti tahap yang paling dasar untuk orang-orang yang kesadaran kesehatannya itu paling rendah, itu adalah pengobatan. Banyak orang minum Blesti karena berharap sembuh, oke? Banyak orang minum Blesti karena berharap sembuh. Karena dia berharap sembuh, maka dia yakin, oh ini karena apa? Karena biasanya orang berharap sembuh, satu orang sudah hopeless, putus pengharapan. Udah berobat kemana-mana nggak sembuh, duit udah banyak keluar dan sebagainya, sehingga orang tidak ada pilihan. Akhirnya ditawar ini satu-satunya dia berharap ini sembuh, ya kan? Nah, orang-orang dilihat kenapa kalau saya lihat kembali, kenapa banyak orang cerita-cerita, kadang-kadang saya itu nggak masuk akal. Kadang-kadang saya nggak percaya Pak, lihat ada orang kemarin kesaksian satu ibu. Waduh luar biasa, komplikasi 20 tahun penyakitnya, udah hamil, dia sampai teriak-teriak, ya Allah, gini-gini. Kenapa? Karena dia percaya. Pertama, kalau bagi orang yang mau mengharapkan kesembuhan, pertama imannya percaya, iman percaya dia bahwa Tuhan akan nolong dia, ya kan? Kedua, dia punya pengharapan, dia berharap dia sembuh, oke? Dengan dia imannya yakin 100% dia berharap akan sembuh, maka selain daripada fungsi Blesti ini sebagai memberikan manfaat antioksidan, maka ada campur tangan Tuhan yang bekerja sehingga membuat orang itu jadi seperti sembuh, ya kan? Jadi orang, oh saya sudah sembuh kalau minum Blesti, wasilah istilahnya. Ya istilahnya tuh
berkat lah dari Tuhan, ya kan? Nah, dengan dia ini iman, pengharapan dan kasih. Kasihnya apa? Dia ingin berbagi karena dia sembuh. Jadi dia bukan lagi bicara keuntungannya apa, dia ketemu setiap orang itu cerita. Yang penting orang juga pengen sembuh. Nah, ini yang dilakukan oleh beberapa member gitu. Jadi memang betul iman itu penting. Percaya. Kalau orang nggak percaya minum nggak ada harapan, nggak akan merasa malas. Kedua, dia berharap sembuh, ada pengharapan yang besar. Yang ketiga, dia punya kasih, ingin tulus menolong orang lain juga. Ya, jadi makanya orang-orang yang mengalami kebaikan di Bresti, dia nggak pernah malu-malu. Ada orang yang punya, dia cerita dulu dia punya kanker payudara, dia nggak malu cerita kanker payudara. Dokter menganjurkan harus dioperasi, tapi dia nggak mau, takut dioperasi kan. Kalau dioperasi kan udah diambil kan, hilang kan payudaranya kan. Akhirnya dia nggak mau minum Bresti, bagus. Nah, kemarin tuh ada juga anaknya masih remaja, ibunya komplikasi, anaknya penyakit kanker payudara, sembuh. Ya, sembuhnya menurut dia udah nggak ada, dicek monster, dicek ke dokter dan dinyatakan bebas. Nah, ini karena mujizat. Kalau saya melihat ini, jadi saya nggak bisa klaim bahwa 100% karena Bresti, tapi saya percaya manfaat Bresti dipakai Tuhan untuk menolong orang. Ya, jadi orang bilang melalui Bresti orang jadi berkat. Nah, jadi saya mau katakan campur tangan Tuhan itu penting karena kita percaya. Iman kita percaya, kita berharap sepenuhnya dan setelah kita merasakan kita mau memberikan kesaksian, kita kasih kepada orang-orang, peduli dan kasih kepada yang lainnya. Dan inilah yang membuat Bresti ini luar biasa, Pak. Selain memang betul Bresti ini punya manfaat antioksidan yang sangat lengkap. Nah, kenapa orang ragu-ragu dengan minum Bresti? Orang sama aja lah minum. Ya, sama aja rasa teh. Memang sama rasa teh kok, masa rasa kopi kan nggak mungkin, ya kan? Jadi ya rasa teh sama aja. Tapi tanpa disadari, kenapa? Karena masyarakat kita minum Bresti itu bukan lagi untuk kesehatan. Minum Bresti pakai es, pakai gula. Nah, saya mau cerita sedikit kenapa Bresti bisa begitu dahsyat, luar biasa. Ya, karena satu, antioksidannya sangat lengkap. Kedua, kita mengajukan orang cara minum yang benar. Ya, ketiga, manfaat dari Bresti ini karena dia ambil dari 3 pucuk daun, antioksidannya sangat lengkap, diprosesnya grade yang pertama. Bahkan ada orang di tahun 2015 kita terpilih menjadi teh terbaik di dunia, ya kan, teh ini. Jadi itu yang membuatnya. Kenapa teh yang lainnya tidak? Karena teh yang lain itu teh apiran, teh ampas, istilahnya tanpa teh dimasukkan dalam celup, kantong celup. Kantongnya sendiri juga nggak sehat, proses klorin benangnya ada staplernya, dan makanya celup itu jadi nggak bagus. Satu. Kedua, cara minumnya keliru, pakai es teh manis, lama-lama jadi kencing manis. Banyak orang di Indonesia minum teh malah kencing manis. Makanya dokter lanjutkan jangan minum teh banyak-banyak, bahaya. Iya, karena salah minum dan tehnya jelek. Nah, makanya kami terpanggil, saya khususnya terpanggil sebagai seorang pengusaha, ingin membuat masyarakat menyadari bahwa teh itu bagus, teh itu penting. Ya, teh itu memberikan manfaat yang lebih bagus. Ya, pertama, untuk orang-orang yang kesadaran kesehatannya sangat rendah, itu sebagai pengobatan. Ya, jadi kuratif. Itu sebenarnya kurang. Kita harus masuk mulai tahap kedua untuk preventif, pencegahan. Ya, ini yang kedua. Jadi bukan lagi jangan nanti udah sembuh nggak minum teh. Kenapa udah sembuh nggak minum Bresti? Iya, saya sudah sembuh. Enggak, salah. Penyakit itu nggak ada ya. Nggak ada yang sembuh total. Nanti kalau sekian 1 tahun lagi nggak minum, penyakit itu kan kambuh kembali. Jadi lebih bagus masuk ke tahap kedua, pencegahan. Nah, tahap yang ketiga yang kita harapkan, ini adalah lifestyle, gaya hidup sehat. Gaya hidup untuk kesehatan. Nah, saya berharap Bresti ini buat orang-orang, buat saya itu sudah termasuk kecanduan. Jadi ada orang bilang, Pak, minum Bresti bisa kecanduan? Bisa. Saya udah kecanduan nih minum Bresti. 1 hari nggak minum itu rasanya ada yang kurang. Tapi kecanduan yang positif daripada orang merokok kan. Orang merokok kecanduan. Begitu nggak merokok pusing dia. Ya. Nah, kita harus menjadikan Bresti itu adalah sebagai healthy lifestyle, gaya hidup sehat. Kalau itu udah gaya hidup sehat, berarti orang minum Bresti itu adalah untuk kesehatan, bukan lagi untuk penyakit. Sehatnya dapat, duitnya dapat, memberkati banyak orang.
Nah, sekarang saya bersyukur Pak Bram udah mulai, orang tuanya udah mulai concern terhadap bayi anak-anaknya. Jadi banyak orang yang bayinya setelah 1 tahun 2 tahun sudah dikasih minum breastfeed terus. Ya, jadi Anak-anaknya cerdas, lucu ya. Salah satu anak Dokter Taufan ini kan dia cerita, wah dia kalau ketemu breastfeed itu dia lebih memilih breastfeed daripada memilih susu atau memilih makanan. Ya, jadi ini udah luar biasa. Nah, saya sangat yakin ya, kawan-kawan global yang mendengarkan di radio global ini ya, Global FM ini ya, gunakan kesempatan ini. Bali sangat luas. Bali ini bisa ke seluruh Indonesia. Saya yakin nanti sebentar lagi banyak. Yang penting kita mau peduli dan berbagi cerita sebanyak-banyak, ketemu setiap orang. Ngapa mau dibilang fanatik? Ngapa? Ya, kita harus dikenal orang ya, mengenal kita siapa. Kalau orang kenal kita, oh ini tukang jual breastfeed, itu ada beruntung. Ini saya Itu Pak ada beruntung. penyiar Bapak breastfeed datang, wah beruntung. penyiar Blesti Pak, ini ada penyiar Blesti. Nah, penyiar breastfeed Pak Bram ini udah dikenal nih. Oh, kalau bicara breastfeed Pak Bram tuh. Ya. Oke. Jadi begini Pak, ada hal yang perlu diketahui oleh kawan global juga adalah bagaimana teh hitam Blesti ini kenapa dibuat MLM, kenapa tidak konvensional. Apa strategi pemikiran dari Pak Afi sendiri dan kegunaannya apa untuk masyarakat luas? Silakan Pak. Ya, terima kasih. Bagus sekali pertanyaan Pak Bram. Pertama, saya menghindari dari red ocean. Kalau saya terjun di konvensional, saya baru persiapkan semua, saya udah diinjak sama gajah. Ya, itu kan pada konglomerat semua tuh. Ada grupnya Sinarmas, grupnya ABC, ya grupnya teh botol, grupnya apa lagi. Banyak sekali, itu kan grupnya OT, grupnya konglomerat. Saya bukan konglomerat, Pak. Saya baru mau merintis. Satu, saya menghindari red ocean. Kedua, kalau saya jadi jual konvensional, saya hanya menguntungkan pihak tertentu saja, grosir, ya kan? Saya tidak menciptakan namanya kesejahteraan masyarakat. Jadi saya memilih membangun bisnis dengan jalur yang marketing adalah satu, saya peduli dengan masyarakat hidup sehat dan sejahtera. Sekarang ini banyak orang yang hidup sehat sejahtera, bahkan punya pengalaman yang tidak pernah naik pesawat, baru pertama kali naik pesawat karena ke luar negeri. Ya, kita berikan penghargaan. Ya, banyak orang-orang yang susah hidupnya sekarang jadi sejahtera. Jadi itu alasannya Pak. Yang alasan yang lain adalah saya memang mencintai di industri ini Pak. Karena saya sudah berkecimpung di industri ini 34 tahun dari tahun 87. Jadi selama 34 tahun saya enjoy, saya menikmati, dan saya punya passion untuk supaya masyarakat Indonesia nanti banyak orang yang hidup sehat dan sejahtera bersama Blesti. Nah, itu alasannya Pak Bram. Jadi kita tidak mau jual ini. Kita pengen membangun, kenapa? Karena kita menciptakan lapangan usaha buat banyak orang. Kalau saya jual ke konvensional kan, saya harus keluarkan biaya besar untuk iklan. Nah, kalau di ML kan saya nggak usah pakai iklan. Salah satu Pak Bram itu sudah jadi iklan kita kan, cerita. Terus banyak lagi yang lain-lainnya kan, testimoni kesehatan, testimoni bisnis, mereka itu cerita semua, dan itu lebih real daripada yang bicara bintang film yang bicara kan, ini real. Nah, inilah, jadi makanya saya sangat yakin di kedepannya ini akan jauh lebih dahsyat lagi, terutama tahun 2022. Jadi tahun 2002 ini saya masuki dengan begitu passion, begitu bergairah, antusias ya. Makanya mulai dari Desember ini kita gencar, apalagi ada promo-promo. Tadi tahun depan ada promo tour ke Belitung, ada anniversary, ada apa, wah banyak sekali lagi promo-promo yang menarik di Pak Bram. Iya, ini ada pertanyaan dari Ibu Jana ya, dengan nomor WA sudah saya ketahui di daerah Sanur. Saya melihat banyak teman-teman mengikuti bisnis MLM, keluar masuk lagi berhenti, keluar masuk, dan saya malah yang diajak malah bingung saya mau mengikuti yang mana. Ketika saya sudah serius, dia tidak menjalani bisnis itu lagi. Bagaimana tips yang bisa diberikan kepada saya yang sebenarnya saya suka dengan bisnis netbook ini? Silakan Pak Afi. Oke, terima kasih Bu Jana ya. Bu Jana. Hah? Bu Jana.
JAN. ya. Ya. Bujana di mana? Di Sanur, mana? Sanur. Di Bali. Ya di Bali ya. Oke. Ya, terima kasih Bu Jana. Memang ini satu fakta. Ya, saya harus katakan ini satu fakta. Kenapa kadang-kadang orang bilang, aduh MLM. Makanya kalau di Jakarta ketemu orang bilang, aduh lu lagi. Gua Boston lihat muka lu. Kenapa? Karena MLM ikut loncat sana, loncat sini, loncat sana, loncat sini. Itulah saya katakan oknum yang tidak benar. Industrinya MLM itu bisnis yang sangat istimewa, sangat bagus. Tetapi banyak orang yang kadang-kadang dia. Nah, saya mau kasih tip. Kalau Bu Jana pengen sukses, satu harus punya pendirian. Jangan ikut-ikutan. Kenapa banyak orang gagal? Karena ikut-ikutan, karena nggak enak. Si Aplen aja ikut sini, nanti dia pindah ikut sini. Kalau dia loncat ke jurang, kita ikut loncat ke jurang juga. Ngapain gitu kan? Orang ini. Jadi satu punya pendirian. Ngapa? Orang mau bilang, berarti hanya teh aja. Ngapa? Orang ngomong negatif tidak mempengaruhi kita untuk sukses. Satu, jadi punya pendirian. Kedua, fokus jalankan. Nggak usah peduli. Ajak ini pengalaman yang lalu itu oke lah. Itu sudah oke. Banyak sekali orang pengalaman di ML itu kucu loncat. Bahkan ada beberapa orang leader trader lah ya. Saya mau tekankan leader trader bukan leader builder. Kenapa? Dia sudah dapat hasil di sini, dapat mobil, ke luar negeri, diajak tetangganya, ya, diajak orang-orang yang bekas dari sini juga, ajak ke sana. Dia bilang, ini bagus nih, punya target 6 bulan dapat mobil. Akhirnya 6 bulan, setahun, dia nggak dapat apa-apa, nol besar. Terus begitu ditelepon lagi, ada orang lagi, dia bilang, udahlah, Pak, nggak usah bicara MLM. Saya udah kubur mati MLM. Ya, di orang itu bilang, beberapa orang, ya dia pasangkan produk yang sama juga teh hitam ya dari yang lain diajak karena dia kecewa karena dijanjikan mulu-mulu di sini nggak usah kerja keras cuma 2 jalur kiri dan kanan dapat kaya dapat mobil dapat ini cerita yang mulu-mulu akhirnya dia ajak orang itu juga nagih dia mana janji kamu kalau gini akhirnya dia kecewa terus ketemu dia bilang udah kita nggak usah bicara pada sayang dia dulu pernah dapat hasil di sini ya beberapa orang yang suka kecewa kenapa karena itu oknumnya. Jadi saya selalu bicara bukan MLM yang salah, itu oknumnya yang salah, oknum yang selalu memberikan janji. Jadi untuk Bu Jana, satu fokus, jangan peduli orang memang ngomong apa. Ketiga, ya rasakan manfaatnya ini cerita ke orang berbagi, care and share, terus menerus. Fokus dengan lakukan gini aja, terus menerus. Ya, nah mengerti sistemnya, supply-nya, sistemnya kita tuh akumulasi, pasti dapat hasil. Yang penting kita garap bangun 5 jalur. Nah, jadi di sistem cakap ini simple, ya sederhana, tapi tidak gampang, harus kerja, bukan kayak binary, cukup 2 kaki, gini-gini janjinya mulu-mulu, nanti 1 kaki dibantu dan sebagainya. Itulah karena orangnya. Dan hal yang lain lagi ada yang sangat menentukan sekali adalah produk. Kenapa banyak orang gagal di MLM? Ya, karena produknya tidak menjadi jaminan, produknya tidak memberikan manfaat yang nyata, hanya promosinya yang berlebihan. Ini teh ini lebih bagus dari Blesti, segala macam begitu orang minum rasanya kok nggak enak, manfaatnya kok nggak ini orang kecewa. Kalau begitu orang kecewa dia enggak, saya udah nggak mau ikut MLM lah, saya udah dibohongi gitu kan. Nah, jadi sekali lagi apa yang katakan dari Bu Jana itu betul banyak orang ikut-ikutan, tapi dia tawar apa lagi, nanti besok lagi bilang ini lebih bagus, ini lebih bagus dan sebagainya. Ya, nah makanya orang bingung. Jadi supaya nggak bingung Bu Jana, kalau Bu Jana ingin sukses di MLM ini, fokus di cakap. Saya garansi Bu, jamin kalau Ibu fokus di cakap, jalankan gaspol tiap hari, lakukan punya pendirian, jangan terpengaruh orang mau saudara kayak mau teman kayak mau mertua kayak mau apa siapa kayak yang aja kita udah nggak usah peduli dengan mereka, jalankan fokuskan, pasti sukses. Saya jamin, ya. Nah, itulah saya selalu katakan dunia MLM itu citranya rusak karena oknum-oknum yang bermain di money game, di binary atau leader-leader trader yang kadang-kadang mengorbankan orang lain, ikut sini nanti sebentar lagi ikut sana, sebentar lagi pindah sana, pindah sini. Itulah yang merusak industri MLM, industri penjualan. Pertanyaan berikutnya dari Upi di Gunung Soputan. Bertanya kenapa teh hitam Blesti ini sepertinya baru dikenal. Nah, Bapak setuju nggak dengan pendapatnya ini?
Besti ini baru dikenal ya. Berarti apakah ini kurang mendengarkan radio atau bagaimana ini? Atau bagaimana ini? Apakah tidak ada informasi? Ya silakan Pak, Ya. ditanggapi. Oke, Bu Upi ya. Ya. Jadi ada dua alasan. Pertama pasti pengakuan dengarkan radio global, mungkin baru dengar. Ya baru dengar ya. Kalau dari radio global kan kita sering bicara Blackpink, itu satu. Kedua, memang kita tidak mengiklankan di TV, hanya di radio aja, radio global FM, karena kita talk show, mengedukasi masyarakat supaya hidup sehat, hidup sejahtera, hidup berpikiran positif, hidup sukses. Nah, itu kita sosialisasikan ya. Jadi memang di luar itu tidak. Dan yang lain juga mungkin member-member kita tuh kurang agresif. Yang biasanya gini Pak Bram, member-member yang agresif itu biasa dari manijin. Karena manijin itu tahu dia ngajak orang, dia korban. Yang dari yang manijin itu biasanya itu lebih gencar, rekrut orang. Ya, tapi kalau kita enggak, kita kan tergantung penjualan. Kalau kita bicara penjualan berarti ada repeat order terus menerus. Cuma memang kita member kita itu kurang agresif, jadi mungkin kurang banyak yang tahu. Belum banyak yang tahu. Walaupun kita sudah masuk tahun ke-14 ya, tahun depan ulang tahun yang ke-14 kan di Belitung ya. Nah, udah 14 tahun harusnya udah kenal kan, tapi ada sebagian besar masyarakat masih belum tahu ya, karena kurang agresif. Nah, makanya tahun 2022 kita harus lebih agresif lagi, baik itu domestik ya, kebutuhan domestik maupun kebutuhan internasional. Kita sudah mulai pasar-pasar internasional sudah mulai melirik, sudah mau order dengan kita. Jadi kita berharap ini akan banyak orang yang lebih kenal, bukan hanya di Indonesia tapi di bangsa-bangsa yang lain juga Pak. Iya, ya. luar biasa. Jadi Bu Jana, Bu Upi ya, memang itu belum begitu terkenal. Jadi peluangnya itu bagus Bu Upi bisa masuk ya. Iya. Oke. Jadi kalau sekarang mendengarkan talk show ini dan bertanya seperti itu, bersyukurlah sudah nyantol berarti secara tidak disengaja ya. Nah kemudian Pak Afi, seperti kita ketahui Bapak dan jajaran perusahaan PT Cakap mengeluarkan banyak produk turunan ya. Kenapa Bapak menciptakan produk turunan ya, dan apa maksudnya dan juga strateginya seperti apa, dan bagaimana mengelola banyaknya produk? Silakan. Ya, kita keluarkan produk turunan, strateginya adalah itu menjadi kebutuhan. Ya, memang nggak banyak kalau kita bicara dibandingkan dengan perusahaan langsung berjenjang MLM yang lain, kita nggak banyak ya. Kita cuma produk-produk yang dibutuhkan. Misalnya contohnya, kenapa kita masuk ke tisu? Karena tisu itu kebutuhan, dan tisu kita istimewa, tidak ada alkohol. Semua produk kita non alkohol dan alami. Jadi buat kecantikan juga, buat manfaat yang lainnya, tisu juga sangat bagus kebutuhan. Terus kita keluarkan juga sabun, sampo, memang buat kesehatan kulit, yang buat mandi dan sebagainya. Terus kita keluarkan juga fibres, pembalut ya, pembalut. Nah, pembalut kita tuh istimewa, satu-satunya pembalut di Indonesia yang mengandung antioksidan dan dengan teknologi nanosilver. Dan ini luar biasa. Ya, banyak orang pakai, aman, nyaman, ya, manfaatnya luar biasa. Jadi kita keluarkan produk-produk yang memang ada kaitannya dengan teh hitam, black tea. Nah, terakhir kita keluarkan lagi Sari TB, ini semprot-semprot. Ini juga sangat istimewa Pak Bram. Ini saya berani katakan ini sangat istimewa. Kenapa? Sangat istimewa karena apa? Ini semprot di tangan dan tangan jadi lembab, jadi halus. Ya, tangan saya sudah semprotnya jadi lebih lembut. Ya, terus saya sudah buktikan kalau alergi, kata-kata saya semprot, luka saya semprot 10 menit kemudian itu lukanya tertutup, jadi udah nggak ada bekas. Jadi betul-betul ada yang sakit gigi disemprot dan sebagainya. Pak, ini istimewa sekali. Walaupun fungsi utamanya itu membunuh virus, ya, dengan teknologi HOCl, non alkohol, ya. Nah, terus ada lagi yang ceritanya lebih lucu lagi. Ini jadikan parfum, dia semprot rambutnya, semprot badannya jadi parfum karena ada parfum sayangnya gitu. Ya kan, maka fungsinya itu adalah untuk membunuh virus, kuman, bakteri. Nah, artinya produk-produk kita memang produk-produk unggulan semua, Pak Bram. Kita punya 7 item produk, tapi semua produk itu produk yang sangat dibutuhkan. Makanya member-member kita
tutup poinnya gampang, kecil 100 poin itu gampang. Kenapa? Karena produk-produknya itu memang produk-produk yang sangat dibutuhkan oleh orang dan memberikan manfaat yang nyata, Pak Bram. Iya, luar biasa. Jadi kawan global, apabila di antara Anda ingin ikut Zoom, sekali lagi Anda bisa minta linknya ke Radio Global FM Bali dan saya akan berikan melalui nomor WA. Saya kirim lewat nomor WA. Ya, Pak Afi bisa diberikan closing statement terkait dengan posisi dan peran Bali. Saya selalu meminta Pak Afi bicara tentang Bali karena saya suka kalau bicara tentang Bali, karena Bali ini menurut Pak Afi juga potensinya sangat luas dan lebar terkait dengan Blesti. Nah, apakah ada informasi terupdate dari Pak Afi tentang posisi dan peran Bali di kancah dunia pariwisata ataupun dengan era yang dibilang ketidakadapastian dalam urusan pariwisata? Bagaimana Bapak bisa memberikan sebuah tips dan strategi berjualan dalam kondisi yang kekinian saat ini? Ya, oke. Saya senang sekali Pak, Bali ini adalah satu keistimewaan ya, dan saya sangat yakin Bali pasti akan bangkit dan akan lebih dahsyat lagi, terutama partisipasi bisnis Blesti di Bali ya. Pertama, kita sudah ada iklan layanan masyarakat di Radio Bali TV ya. Itu tiap hari, itu ada satu hari ada 7 kali tayang iklannya, layanan masyarakat, dan Anda bisa nikmati produk-produk Blesti ya di stokis kita yang baru ya. Dan kedua, dengan banyaknya event-event yang kemarin ada peresmian masyarakat ekonomi syariah, terus ada Ikatan Persatuan Haji, Persaudaraan Haji Indonesia, kita juga partisipasi di dalamnya. Terus juga kita lagi persiapkan nanti pertemuan G20 di Bali ya, kita juga akan bisa ini juga nanti pertemuan-pertemuan yang lainnya semua di Bali. Kita akan membuat supaya orang kenal Blesti jadi sponsornya, jadi minum Blesti sehat. Nah, selain daripada itu lokal ya, turis domestik dan juga banyak yang tahu ya. Nah, member-member Blesti sekarang juga banyak yang tahu mengenai Blesti, bisnisnya, bahkan ada beberapa kesaksian orang sudah dapatkan income yang cukup besar dan manfaatnya dan sebagainya. Jadi pesan saya satu adalah bagi kawan-kawan global yang sering mendengarkan, jangan hanya jadi pendengar. Sekali lagi, jangan hanya jadi pendengar, tapi jadilah pelaku bisnis. Gabung dengan yang cakap, dan bisa hubungi Radio Global bagaimana caranya bergabung ya, supaya kita berharap ini Bali betul-betul manusianya akan sehat dan juga sejahtera, menambah penghasilan di luar daripada industri pariwisata ya. Karena saya belum bisa banyak komen mengenai industri pariwisata sekarang ini, karena kalau kita bicara virus, ini kan virus senantiasa berubah-ubah ya. Jadi kita nggak tahu kebijaksanaannya apa lagi, tapi percayalah apapun kondisi Indonesia, saya yakin kalau kita berpikir positif, kalau kita bertindak positif, kalau kita lakukan dengan passion, kalau kita lakukan dengan fokus, dengan konsisten, maka apapun kondisi yang terburuk di Indonesia pun kita tetap akan sukses. Ya. Karena apa? Karena sukses seseorang tidak tergantung kepada kondisi di luar, tapi sangat tergantung kepada antusias yang ada di dalam dirinya dan punya tujuan yang jelas, lakukan dengan terus-menerus, action terus, makanya hasilnya pasti akan besar. Ya. Itu statement saya, Pak Bram. Semoga Bali ini akan cepat pulih dan kita akan lihat lagi Bali ini menjadi kota yang banyak akan dikunjungi, walaupun saat ini mungkin wisatawan domestik ya, karena internasional masih terbatas sekali. Oke, dan terima kasih Pak Pram, terima kasih kawan-kawan global, terima kasih juga para distributor cakap yang ada di seluruh Indonesia yang menyaksikan talkshow ini. Dan jangan lupa buat distributor, malam ini saya tunggu Anda di Zoom meeting ya, karena ini penting sekali. Ya, sampai ketemu Pak Bram, terima kasih kerjasama yang baik. Terima kasih Pak, sampai jumpa, salam besar. Meeting.
Teh hitam Blesti dibuat dari 3 pucuk daun teh Camellia sinensis varietas Assamica. Klon unggul yang ditanam di dataran tinggi Indonesia pada ketinggian 1200 mdpl yang mengandung senyawa bioaktif polifenol tinggi atau katekin. Dipetik pada waktu subuh saat pucuk daun mulai mekar dan diproses secara oksidasi, enzimatis penuh, dan higienis melalui pengawasan yang ketat dan dikemas dalam botol kedap udara 100% asli daun teh tanpa tambahan unsur lain. Kemampuan antioksidan teh hitam Blesti 100 kali lebih efektif dibandingkan vitamin C, 25 kali lebih tinggi kandungan dari vitamin E. Kandungan vitamin B1 dan B2 dalam teh hitam Blesti sama dengan 10 kali lebih besar dari sereal dan sayuran. Kandungan antioksidan 2 cangkir teh hitam Blesti sama dengan 7 gelas jus jeruk atau 20 gelas jus apel. Sehingga teh hitam Blesti efektif meningkatkan daya tahan tubuh dan antibodi untuk membantu melawan berbagai jenis virus dan bakteri. Membantu menangkal semua penyakit degeneratif seperti stroke, jantung, kolesterol, dan lain-lain. Menormalkan kadar asam urat, meningkatkan stamina, vitalitas, dan libido. Untuk pertanyaan, informasi, dan